Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak, dan selalu semangat tentunya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Pak Agung hari ini dalam pelajaran fikih. Ya, alhamdulillah anak-anak, pelajaran fikih di semester yang kedua ini kita sudah masuk pada pelajaran yang keempat, yaitu tentang sholat berjamaah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Siap dan semangat untuk belajar kali ini? Oke, kalau semangat Pak Agung tes dulu. Kita tepuk semangat sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Oke, baik anak-anak, kita mengawali pembelajaran fikih hari ini dengan berdoa ya. Kita berdoa sama-sama, kita angkat tangannya. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pembelajaran hari ini, seperti biasa Pak Agung akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya lagu Ayo Belajar. Check it out. Kita semua anak-anak Indonesia
Oke, hormat guru seperti orang tua. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik, anak-anak semuanya, sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap boleh dibuka buku fikihnya, disiapkan alat tulisnya. Ya, pastikan duduk di posisi yang nyaman ya anak-anak ya. Dan Pak Agung pesan perhatikan video ini sampai selesai ya supaya kalian paham apa yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Baik anak-anak, kita mengawali pelajaran yang keempat tentang sholat berjamaah. Boleh dibuka terlebih dahulu bukunya, halaman berapa yo? Iya, halaman berapa nih? Halaman 90 ya atau 89 ya. Kita buka covernya dulu. Nah, pelajaran keempat tentang sholat berjamaah ya. Di situ ada gambar apa ya? Ada gambar anak-anak yang sedang atau ingin sholat berjamaah ya. Oke, di situ ada kalimat di bawahnya. Perhatikan ini kalimatnya Pak Agung bacakan. Sholat berjamaah dapat mempererat persaudaraan dan silaturahmi antar sesama muslim. Ya, dengan sholat berjamaah kita sama-sama ya ke masjid, kita saling mengenal dan kita bersilaturahim satu sama yang lain ya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kalian sholat berjamaah di masjid? Ya, mungkin kalau sekarang ini sedang pandemi ya, kalian tidak di masjid ya, mungkin di rumah ya, tapi tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah meskipun di rumah ya nak. Oke, kalau wanita atau perempuan bisa sholat berjamaah? Bisa ya di rumah meskipun tidak di masjid, bisa juga di rumah ya. Banyak pelajaran yang akan kita bahas dalam bab yang keempat ini tentang sholat berjamaah. Untuk itu kita fokus ya, sama-sama konsentrasi. Baik, anak-anak kita buka bukunya halaman 90. Pembahasan pada pelajaran yang keempat ini tentang sholat berjamaah, Pak Agung akan bagi menjadi 2 sesi. Ya nak, akan bagi menjadi dua pertemuan atau 2 video ya. Ya, video yang pertama hari ini Pak Agung akan membahas 4 hal ya dari bab yang keempat, yaitu tentang pengertian sholat berjamaah, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, dan cara memberitahu imam yang salah. Nah, ini akan kita pelajari hari ini ya nak. Nah, untuk 3 pelajaran berikutnya Pak Agung akan sampaikan pada pertemuan fikih yang akan datang. Ya, baik. Di sini sudah Pak Agung berikan garis bawah ya dengan garis merah. Ini penekanan ya yang harus kalian betul-betul perhatikan. Ya, dan nantinya akan menjadi tugas ya yang harus kalian tulis. Untuk itu kalian perhatikan yang Pak Agung berikan garis bawah ya untuk kita sama-sama ingat baik-baik ya. Baik, yang pertama. Coba perhatikan halaman 91. Di situ ada 2 gambar yang berbeda ya. Di situ ada 2 gambar. Ya, coba lihat ini. Yang sebelah kiri ada gambar seorang anak yang sedang melaksanakan sholat sendirian. Ya. Betul? Nah, yang sebelah kanan ada seorang ya lebih dari 1 orang ya. Ada Ino, ayah, dan ada bunda dan ada adiknya yang sedang sholat berjamaah. Nah, menurut kalian mana yang lebih baik? Sholat sendirian atau sholat berjamaah? Iya, sholat berjamaah ya. Kenapa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian? Coba kita sama-sama simak ya. Sholat berjamaah itu merupakan salah satu ibadah yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perolehan 27 derajat. Nah, keutamaan ini tidak akan didapat oleh orang yang melaksanakan sholat dengan sendirian. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini ditekankan bahwa sholat berjamaah itu jauh lebih baik daripada sholat sendirian. Iya enggak? Iya, jadi kalau sudah azan berkumandang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya kita melaksanakan sholat, kalau kita bisa ke masjid, kita datang ke masjid. Ya, kalau tidak bisa atau belum bisa ke masjid, ya karena sedang pandemi, langsung kita sholat bersama-sama dengan ayah atau dengan bunda, atau juga bisa dengan kakak dan adik kita di rumah. Ya bersama-sama. Sayang ya kalau kita hanya sendirian sholatnya. Ajak adik dan kakak kita untuk sholat bersama ya. Sholat subuh bersama ya, berjamaah. Sholat zuhur berjamaah. Sholat asar berjamaah ya. Sholat 5 waktu. Ya, jadi pentingnya sholat berjamaah yang harus sama-sama kita lakukan ya nak. Berikutnya, bagian bawah perhatikan, sholat berjamaah itu merupakan salah satu ibadah yang mengandung unsur kebersamaan. Ya dong, sholat berjamaah kan gak sendirian ya. Untuk itu, sholat berjamaah memerlukan lebih dari 2 orang. Nah, di situ kita bisa saling silaturahmi ya, bisa mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara imam dan makmum. Ya, anak-anak ya. Oke, berikutnya coba dilihat halaman 92. Pertanyaannya ya, subtema yang subjudul yang pertama. Apa pengertian sholat berjamaah itu? Tahu? Nah, iya di sini sudah Pak Agung berikan garis bawah ya. Jadi kalau ditanya apa sih pengertian sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Ya, sekali lagi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sekurang-kurangnya 2 orang. Ya, 2 orang ini minimal ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Ya, oke. Adapun ketentuan dalam sholat berjamaah ada 4 yang harus kalian perhatikan. Pertama, ya harus ada imamnya. Iya dong. Ya kalau mau sholat berjamaah harus ada 1 orang yang menjadi imam. Yang kedua, harus ada makmum. Ya kalau imam sendirian, ya itu namanya sholat sendiri ya, bukan sebagai imam atau sholat berjamaah, bukan. Namanya sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah harus ada imam, juga harus ada makmumnya yang di belakang yang mengikuti ya. Yang ketiga, cara memberitahu imam yang salah. Nah, ini juga harus kalian perhatikan. Ketentuan sholat berjamaah ada cara untuk memberitahu ketika imam itu salah atau salah melakukan gerakan atau salah dalam mengucapkan bacaan sholatnya ya. Dan yang keempat, ketentuan dalam sholat berjamaah yang harus kita sama-sama pelajari adalah hikmah melaksanakan sholat berjamaah. Ya apa sih manfaatnya dan apa kandungan yang harus kita sama-sama pahami, manfaat yang harus sama-sama kita ketahui dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Sehingga kita sama-sama bisa termotivasi ya, bisa semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah ini. Ya anak-anak ya. Baik, bisa dipahami ya. Untuk pengertian sholat berjamaah ini sudah Pak Agung garis bawahi. Berikutnya halaman 93, ada syarat menjadi imam. Nah, apa saja syaratnya? Perhatikan. Imam itu adalah pemimpin dalam sholat berjamaah ya. Ingat-ingat, imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, imam itu artinya orang yang diikuti ya. Jadi imam itu akan diikuti oleh para jamaahnya. Nah, oleh karena itu, seorang imam ya dalam sholat berjamaah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, tidak sembarangan ya bisa jadi imam. Nah, yang pertama, orang itu boleh menjadi imam kalau dia berakal sehat. Nah, 1 akal sehat ya. Sehat akalnya. Yang kedua, seorang imam itu harus fasih bacaan Al-Qur'annya. Ya, kalau nanti nih di kelas kalian atau di kelas kita akan melaksanakan sholat berjamaah,
dan akan menunjuk satu orang imam, maka kita harus lihat siapa yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, dia yang berhak menjadi imam. Ya, bisa dipahami ya. Yang ketiga, selain berakal sehat dan bagus bacaan Al-Qur'annya, seorang imam juga itu bisa dilihat dari mana yang lebih tua usianya ya di antara orang yang ingin sholat berjamaah. Ya, kalau misalnya kalian ya anak-anak ingin sholat berjamaah bersama Pak Agung, berarti yang jadi imam siapa? Pak Agung, karena usianya lebih tua dari kalian ya. Ya, atau di antara kalian ada yang lebih tua, misalnya umurnya 8 tahun atau 9 tahun. Nah, itu bisa dijadikan imam. Dan laki-laki ya yang imam, bukan perempuan. Yang keempat, orang yang paling banyak hafalan surat-surat Al-Quran. Nah, yang paling banyak hafalannya, dia bisa jadi imam. Ya. Yang kelima, orang yang lebih paham cara sholat. Ya, atau paham ilmu-ilmu agama. Ya dong, masa imam gak paham cara sholat? Kalau imam gak paham cara sholat, nanti salah sholatnya. Semuanya nanti ikut salah jamaahnya ya. Maka untuk bisa menjadi seorang imam harus paham tata cara sholat. Ya, ya kalau dia nggak paham ya jangan, ya lebih baik jangan jadi imam, lebih baik jadi makmum. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Ada 5 ya syarat seseorang itu bisa menjadi imam ya. Sekali lagi, yang pertama sehat akalnya, 2 bacaan Al-Qur'annya fasih atau bagus, yang ketiga orang yang lebih tua ya usianya, yang keempat orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dan yang kelima orang yang lebih paham cara sholat. Berikutnya ada ketentuan seorang imam yang harus diikuti oleh makmum. Nah, apa saja? Ada 2. Yang pertama, kalau imamnya itu laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya di masjid ya, kalau mau sholat berjamaah itu ada tuh jamaah perempuan, ada juga jamaah laki-laki kan? Iya. Nah, yang kedua, kalau imamnya perempuan, nah bisa kan? Jadi jamaah sekumpulan perempuan atau siswi atau murid-murid perempuan ingin melaksanakan sholat berjamaah, tidak ada laki satupun ya. Nah, bisa imamnya seorang perempuan ditunjuk ya, makmumnya juga seorang perempuan ya, bisa. Boleh nggak Pak Agung imam itu seorang perempuan? Tidak boleh kalau di situ masih ada laki-laki ya yang akan melaksanakan sholat. Selama masih ada laki-laki, maka laki-laki yang harus menjadi imam. Kalau di situ hanya ada perempuan saja Pak Agung, ya baru imamnya perempuan ya. Kalau ada laki-laki perempuan, ya laki-laki yang menjadi imam. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, syarat menjadi makmum. Ya, tidak hanya imam saja yang bersyarat. Ada syarat juga sebagai makmum ya. Pertama, perlu kalian ketahui bahwa makmum itu adalah orang yang menjadi pengikut ya dalam sholat berjamaah, atau orang yang ikut sholat di belakang imam. Artinya kalau imam itu adalah yang diikuti, maka makmum itu yang mengikuti. Kalau mengikuti, boleh nggak gerakannya mendahului imam? Tidak boleh. Atau boleh nggak gerakannya sama dengan imam? Tidak boleh juga ya, harus mengikuti imam ya. Imam gerak baru makmumnya bergerak. Oke, paham anak-anak? Nah, ini adalah syarat-syarat untuk bisa menjadi makmum. Ada 5 ya, sama-sama 5. Pertama, makmumnya niat mengikuti imam. Iyalah, kalau mau sholat berjamaah dan menjadi makmum harus mau mengikuti imam. Ya, kalau mendahului atau nggak mau ngikutin imam, ya nggak sah sholatnya. Yang kedua, makmum mengikuti gerakan imam. Ya, imam gerak, makmum ikut gerak. Ya, jangan gerak sendiri ya, harus mengikuti imam. Yang ketiga, tempat makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Ya, makmumnya juga di belakang dong. Makmum yang mengikuti, maka
sholatnya harus di belakang imam. Yang keempat, makmum tidak boleh mendahului imam dalam melakukan rukun sholat. Ya, seperti yang tadi Pak Agung sampaikan ya, kalau imam ruku ya makmum mengikuti ya, tidak boleh membersamai atau mendahului ya, harus mengikuti setelahnya. Ya, misalnya imam ruku, Allahu Akbar. Ya, makmumnya kemudian ruku juga, Allahu Akbar. Mengikuti, tidak boleh mendahului. Nah, yang terakhir syarat sebagai makmum, niat sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Contohnya, kalau imam kita akan sholat zuhur ya, maka makmum juga niat sholat zuhur. Jangan niat sholat sendiri ya. Masa imam sholat zuhur, makmumnya sholat asar ya, nggak nyambung ya. Nah, maka yang kelima syaratnya harus sama ya. Imam niat apa, makmumnya niatnya sama dengan niat sholat imam. Ya, ada 5 ya, diperhatikan. Nah, ketentuan seorang makmum ya untuk mengikuti imam. Pertama, jika makmumnya laki-laki dan perempuan, imamnya harus laki-laki. Ya, misalnya nanti kita sholat berjamaah di masjid sekolah. Ada murid perempuan, murid laki-laki, ya enggak? Nah, itu imamnya harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Nah, yang kedua, kalau makmumnya laki-laki, nah imamnya pasti laki-laki juga. Ya, nggak boleh laki-laki diimami oleh perempuan. Ya, harus laki-laki, sesama laki-laki. Nah, yang ketiga, kalau nih, misalnya nih ya, seluruh yang sholat itu adalah perempuan. Nah, ada laki-laki sendiri. Nah, boleh imamnya laki-laki. Kalau perempuan semua, ya perempuan boleh jadi imam. Ya, bisa dipahami anak-anak? Nah, ini ketentuan menjadi makmum. Yang terakhir, ya bagian D, cara memberitahu kalau imamnya salah. Pernah nggak kalian melihat atau menjumpai sholat berjamaah imamnya salah? Ya, salah gerakannya atau salah bacaan. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Oke, diperhatikan. Apabila imam salah dalam sholat, bagi makmum laki-laki yang mengetahui bisa menyerukan atau bisa mengucapkan subhanallah ya. Kalau makmumnya perempuan, cukup dengan isyarat satu tepuk tangan ya. Prok gitu, misalnya imamnya salah. Nah, apabila imam salah dalam bacaan maupun gerakan sholat, maka makmum wajib membetulkannya. Artinya mengingatkan ya, bagi makmum laki-laki maupun makmum perempuan. Nah, apabila imam yang salah dalam bacaannya itu laki-laki dan makmumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang boleh membetulkan bacaan imam adalah makmum laki-lakinya saja ya, dengan mengucapkan subhanallah atau bacaannya dikoreksi atau diperbaiki oleh makmum laki-laki saja ya. Misalnya nih imam laki-laki lagi baca surat ya, sebagai imam nih baca surat misalnya At-Takasur, terus imamnya lupa bacaannya. Nah, makmum laki-laki harus membetulkan bacaannya ya, meluruskan bacaan yang salah itu. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Iya, jadi 4 hal yang kita pelajari hari ini dalam pelajaran fikih tentang bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Kemudian apa sih pengertian sholat berjamaah itu ya, ini Pak Agung sudah garis bawahi ya. Apa pengertian sholat berjamaah ini sudah Pak Agung garis bawahi. Apa saja ketentuan sholat berjamaah ya, sebagai imam, sebagai makmum seperti apa, dan bagaimana caranya kalau imam itu salah dalam sholat. Nah, ini cara-caranya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, itu ada di buku ya, bisa kalian pelajari dan kalian baca ulang. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa Pak Agung jelaskan untuk materi fikih hari ini. Untuk tugasnya ya, Pak Agung berikan waktu 3 hari ya. Hari Jumat ini, Sabtu dan hari Minggu nanti 3 hari. Silakan kalian tulis rangkuman pembelajaran fikih yang Pak Agung sampaikan hari ini di buku tulis kalian. Ya, rangkuman itu apa saja yang kalian tulis? Ya, catatan penting pada kalimat yang sudah Pak Agung garis bawahi ya.
yang Pak Agung kotaki itu juga kalian tulis ya di buku ya. Pak Agung berikan waktu 3 hari ya karena agak banyak ya supaya kalian betul-betul memahami ya. Kalau kalian menulis pasti kalian akan lebih memahami ya daripada hanya mendengarkan sekali besok bisa lupa lagi ya. Tapi kalau kalian tulis itu kalian bisa lebih ingat ya dan lebih paham apa yang kita pelajari dalam ya pelajaran fikih hari ini. Oke, bisa dipahami ya, Nak ya tugasnya ya. Jadi tugasnya menulis ya, menulis atau mencatat ya di buku tulis fikih. Ya, apa yang dicatat? Yang tadi Pak Agung garis bawahi yang pokok taki ini. Nah, ini ditulis di buku tulis kalian ya. Pengertian salat berjamaah, ketentuan, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, cara memberitahu imam. Nah, ini ditulis. Oke, bisa dipahami ya tugasnya. Pak Agung kasih waktu 3 hari ya. Kalau hari ini belum bisa menyelesaikan, Pak Agung kasih waktu sampai hari Minggu. Oke, hari Senin sudah mengumpulkan semua ya tugasnya. Terima kasih anak-anak. Nah, gimana? Bisa dipahami untuk pembahasan materi fikih kali ini? Iya, alhamdulillah. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat ya anak-anak. Rajin mengerjakan tugasnya di rumah. Dan selalu menjaga kesehatan ya anak di rumah. Dan tentunya juga Pak Agung ingatkan untuk selalu berbakti kepada ayah dan ibu kalian di rumah. Terima kasih, itu saja yang Pak Agung sampaikan. Sampai jumpa di pelajaran fikih berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.